Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait verifikasi validasi untuk nama ibu kandung pada Dapodik versi 2022. Ya, jadi ada banyak hasil tarikan PPDB terutama dari siswa-siswi MTS di mana nama ibu kandungnya itu tidak terisi atau terisi tetapi dengan tanda strip. Nah, biasanya ini kebanyakan terjadi pada nisen temporary yang diawali dengan digit 3 gitu ya. Jadi untuk semua siswa peserta didik yang memiliki nama ibu kandung dengan tanda strip wajib kita lakukan verval. Silakan akses situs verval PD sekolah masing-masing menggunakan login operator. Kemudian pastikan bahwa Dapodiknya sudah kita lakukan sinkronisasi sehingga dapat melakukan perubahan data ibu kandung. Ya, di sini saya akan contohkan di sini edit identitas. Kemudian kita pilih Adel Juli. Saya contohkan di sini nisennya adalah 306. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk nama ibu kandung terisi dengan tanda strip atau kosong. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita cek biodatanya. Saya contohkan ini adalah nicknya. Kemudian sesuaikan datanya adalah dengan data yang ada pada kartu keluarga. Kemudian kita isi nama ibu kandungnya. Kita lakukan validasi data. Nah, ketika kita melakukan validasi data, biasanya muncul informasi data tidak sesuai dengan data kependudukan. Tempat lahir tidak sesuai. Ya, jadi patokannya adalah sesuai dengan nick yang ada pada kakak. Nah, bagaimana kalau di kakaknya sudah sesuai tetapi masih muncul seperti ini? Nah, ini terjadi karena biasanya kartu keluarganya adalah kartu keluarga yang sudah lama dan terjadi updating data di Dukcapil. Sehingga pada Januari tahun 2021 kemarin terdapat perubahan data yang dimana kita perlu melakukan cetak ulang atau perbaharuan data ke Dukcapil gitu ya. Jadi kita perlu melakukan cetak ulang KK ke Dukcapil karena terdapat banyak perubahan pada bulan Januari, sekitar bulan Januari kemarin. Nah, sekarang kita lihat di kakaknya. Ya, di kakaknya itu setelah saya cek tempat lahirnya adalah Tanjung Karang. Ya, kita coba. Nah, setelah kita lihat di sini bahwa ketika saya menginputkan sesuai dengan data yang ada pada kakak, ini muncul data sudah sesuai dengan Dukcapil. Silakan lakukan pengajuan update data di bawah ini, gitu ya. Jadi untuk kasus yang dia strip, kita akan lakukan perubahan data. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya update data. Nah, di sini sudah selesai, data berhasil disimpan. Kita bisa cek di sini, Adel Juli. Ini adalah tanggal pengajuan kita hari ini. Statusnya adalah disetujui, ya. Karena kita tidak perlu melampirkan lagi kartu keluarga karena langsung terhubung ke API Dukcapil. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengecekan di Nisen Data Kemdikbud, di mana kita akan memasukkan Nisen dari si Adel tersebut. Nah, kita ketikkan biodatanya di sini. Untuk Nisennya adalah ini, kemudian nama ibu kandungnya, kemudian kita klik m.robot di sini, kemudian kita lakukan pencarian data. Nah, di sini saat ini ketika kita cari sudah muncul bahwa informasi Nisennya adalah punya Adel Juli Saputri. Ya. Nah, ini sebenarnya dapat dilakukan mandiri oleh siswa menggunakan situs Nisen Data Kemdikbud gitu ya. Fitur ini sudah diberikan agar siswa melakukan updating data mandiri. Tetapi karena nama ibu kandungnya posisinya tidak tertulis atau masih bertanda strip, ini harus dilakukan oleh operator sekolah masing-masing. Ya, jadi dengan meminta informasi terkait biodata siswa meliputi kartu keluarga dan biodata pendukung lainnya. Jadi pastikan siswa ini sudah kita lakukan verval untuk nama ibu kandungnya dan sudah tercari biodatanya adalah di sini dan statusnya adalah aktif di sekolah. Gitu ya. Jadi tempat lahirnya juga sudah berubah. Nah, ini berarti kita tinggal melakukan tarik data atau melakukan sinkronisasi di Dapodik agar data yang pada backbone verval PD dapat masuk ke dalam database Dapodik lokal kita. Ya, jadi segera lakukan untuk perbaikan nama ibu kandung. Karena apa? Karena jika nanti untuk keperluan
PIP nanti akan memenuhkan identitas ibu kandung ya jika siswa ini adalah calon penerima bantuan PIP. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu data.